Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman serta Islam kepada kita. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemateri kita materi kita yang sekarang yaitu Ustadz Cepi Ardiansyah. Karena yang sebelumnya berhalangan, langsung saja untuk mempercepat waktu marilah kita sambut bersama-sama, terutama pemirsa yang di rumah. Kita sambut yaitu Ustadz Cepi Ardiansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu benar dan soalnya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Subhanallahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Subhanallahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Duka dicokot ku apa? Ada pidang ti. Ku tuh. Terus di itu na ya mah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullahil Karim. Al-ayah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saudara-saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang berada di studio mini ya. Ini saya sebut aja studio mini masyarakat ummah yang berada di kawasan Simbat Darussalam ini. Selamat pagi semuanya jamaah. Assalamualaikum. Apa kabar pagi ini? Masih sehat, semangat puasanya? Alhamdulillah ya. Jadi pemirsa di studio 1 ini didominasi jamaahnya oleh anak-anak muda ya. Juga selamat pagi, alhamdulillah, barakallahu fikum. Bagi saudara-saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berada di kawasan Cicalengka Darussalam, assalamualaikum. Garut Kota Darussalam, assalamualaikum. Juga di ujung selatan ada Sari Bakti Darussalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini adalah hari yang ke-5, hari yang ke-15. Hari yang malam tadi itu kebanyakan orang berdebar-debar, penuh rasa cemas, ya, karena diisukan dari waktu-waktu sebelumnya malam tadi akan terjadi dukhon, akan terjadi tabrakannya suatu batuan asteroid menabrak bumi, dan itu akan memicu terjadinya dukhon gitu pemirsa ya. Di sini aja banyak para pemuda kita ini yang keluar rumah sambil terus melihat-lihat langit. Ini anak muda ngeliatin apa? Mungkin dia pikir galau atau takut terjadi dukhon gitu, tabrakan meteor ke bumi.
Dan alhamdulillah sampai pagi ini dohonnya nggak ada. Tabrakan meteor batuan asteroid yang sebesar 2,5 km menurut para ahli yang sudah mengukur mungkin. Sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas harian kita kuliah subuh di studio mini ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang ingin saya soroti bukan masalah duhon itu terjadi atau enggak, ya. Bukan masalah batuan asteroid yang sebesar 2,5 km menabrak bumi itu terjadi atau enggak. Ah, itu saya nggak mikirin. Lalu apa yang harus kita pikirin? Yang harusnya menjadi perhatian kita, yang harusnya menjadi fokus kita nih pemirsa saudara-saudara di rumah, adalah sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan secara terukur dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sejauh mana kita bisa mengupayakan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Karena memang di awalnya pesannya di surat Al-Baqarah ayat 183 itu ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, seperti juga telah diwajibkan berpuasa juga bagi orang-orang sebelum kita, adalah bukan untuk apa-apa. Kita disuruh puasa itu bukan cuma harus nungguin buat lebaran, bukan. Ya, kita berpuasa di bulan Ramadan itu biar kita jadi hebat gitu. Biar kita bukan untuk apa-apa. Ya, pemirsa di studio sepertinya bisa aman. Maaf ada sedikit keributan di sini di studio mininya ya. Nah, Allah bilang dalam Al-Qur'an, Allah sampaikan pesan itu melalui lisan suci Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa puasa yang diwajibkan, puasa yang dituliskan kepada kita di dalam diri kita masing-masing adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua kan Ustaz pastinya sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi harusnya di bulan Ramadan ini kita harusnya disibukkan bagaimana caranya agar ketakwaan kita terus meningkat. Tapi kenyataannya Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan godaan. Ramadan yang hari ini kita jalani, yang hari ini kita temui adalah Ramadan yang penuh dengan ujian. Ya. Ramadan yang di tengah-tengah kita dicekam oleh rasa was-was, oleh rasa takut karena merebaknya pandemi virus corona. Semua orang merasa cemas, semua orang merasa takut. Pak Cepi emang cemas dan takut salah gitu? Enggak salah, wajar, manusiawi, tapi hati-hati. Celah kemanusiawian, cemas dan rasa takut itu kalau sudah ditumpangi oleh setan laknatullah alaih, maka akan mengalihkan perhatian kita dari harusnya meninggikan, harusnya menguatkan ketakwaan, malah terombang-ambing. Ya, terombang-ambing oleh rasa was-was dan rasa takut betul. Hingga akhirnya kita gagal fokus, nggak fokus. Jadi suatu hal yang bahkan tidak terpikirkan, jadi suatu hal yang bahkan tidak terlintas sama sekali dalam pikiran kita. Bahwa dengan puasa ini kita harusnya menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. 10 hari pertama siswa-siswa kita dievaluasi buku Ramadannya. Dari situ harusnya kita tahu. Para orang tua harusnya tahu. Kita semua juga harusnya tahu. Di 10 hari pertama Ramadan, 10 hari yang penuh rahmat. Apakah kita sudah mendapatkan rahmat di hari pertama, di 10 hari pertama itu? Nggak tahu, masalah itu. Harusnya kita bisa tahu. Apakah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya sejauh mana puasa-puasa kita adalah puasa yang penuh dengan iman dan ihtisaban. Sejauh mana adalah sholat qiyamul lail kita atau sholat tarawih kita laksanakan dengan penuh imanan wahtisaban.
Apakah kita sudah mendapatkan rahmat di 10 hari terakhir? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Sekarang kita masih belum habis di 10 hari kedua, Ayyamul Maghfirah. Hari-hari 10 hari ini harusnya kita memperbanyak taubat. Harusnya kita memperbanyak istighfar. Harusnya kita memperbanyak mengingat-ingat dosa dan kesalahan, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tobati. Bukan malah galau menunggu-nunggu sesuatu yang enggak jelas, hoax apalagi. Ya, malah dicekam merasa takut, keluar takut corona, diam di rumah juga takut kejadian itu meteor nabrak bumi, galau. Enggak dapat takwanya. Malah dihantui dicekam dengan rasa takut yang luar biasa. Takwa harusnya yang jadi kejaran kita. Mumpung masih ada beberapa hari Ayyamul Maghfirah ini, 10 hari kedua di bulan Ramadan yang suci ini, yang luar biasa spesial ini, yuk kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyakin istighfar itu. Ya, karena setan laknatullahu alaih nggak suka orang yang banyak beristighfar. Dia berusaha supaya manusia, supaya kita lupakan istighfar. Dia buat banyak pengalihan agar kita tidak fokus. Banyak membuat pengalihan. Entah pengalihannya apa, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan dagang, urusan negara, urusan kesehatan, dan lain sebagainya. Dibuat banyak pengalihan. Agar kita tidak sedikit pun ingat memikirkan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama ini. Akhirnya, di bulan Ramadan yang mulia ini, di 10 hari kedua yang penuh dengan ampunan ini, kita tidak melakukan taubat, kita tidak memperbanyak istighfar, rugi Ramadan ini. Rugi nggak dapat ampunan di bulan Ramadan ini. Mungkin Ramadan ini dia adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin puasa kemarin itu adalah puasa terakhir bagi kita. Mungkin puasa ini kita nggak nyampe maghrib. Bisa jadi zuhur nanti kita mati. Bisa jadi selesai kuliah subuh ini saya mati. Bisa jadi semua mati. Maka sebelum kematian itu benar-benar datang kepada diri kita masing-masing. Sebelum kematian itu benar-benar datang kepada diri kalian. Diri saudara-saudara semua kaum muslimin wal muslimat. Dimanapun. Baik di Simbat Darussalam ataupun di luar Simbat Darussalam. Yuk perbanyak istighfar. Banyak melakukan taubat. Gak cukup cuma taubat 1 kali. Enggak cukup. Ya, karena setan gak henti. Sebelum kita benar-benar mati, maka setan akan terus menggoda kita. Maka setan akan terus membuat pengalihan demi pengalihan. Tipu daya, muslihat, ilusi. Ya. Kalau kita lihat ada orang ilusionis, pesulap, magician, ada lagi varian baru namanya ilusionis. Sehebat-hebatnya ilusionis adalah setan. Iblis laknatullahu alaih. Jadi hati-hati kita terkena oleh tipu daya setan laknatullahi alaih. Dengan ilusi-ilusinya. Ya, sekali lagi yuk perbanyak zikir, kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kita jalankan Ramadan ini dengan penuh iman dan penuh ihtisaban. Penuh dengan keyakinan. Iman dengan penuh benar-benar yakin. Puasa ini kita lakukan, kita jalankan dengan penuh kebahagiaan. Ya. Bentuk lain dari iman melaksanakan puasa ini adalah puasa yang kita jalankan dengan penuh bahagia. Kalau kita merasa tersiksa dengan puasa, ada masalah dengan iman kita. Kalau kita merasa tersiksa, merasa benar-benar tersiksa dengan tarawih kita, sholat malam kita, tadarus kita, ada masalah dengan iman kita. Ada masalah. Yuk kita istighfar untuk masalah-masalah pribadi itu. Yuk kita beristighfar apabila beberapa hari di bulan Ramadan ini, ya, puasa kita adalah puasa yang menyiksa karena dilakukan dengan rasa terpaksa gitu, tidak bahagia. Ya, lakukanlah sholat malam kita, qiyamul lail kita dengan penuh keimanan,
dengan penuh rasa bahagia pada saat sholat qiyamul lail itu. Dengan penuh rasa haru. Dengan penuh rasa haru, ikuti dengan ihtisaban. Penuh hitungan, perhitungan, hitung-hitung, menghisap diri, menghitung diri. Sejauh mana iman kita, apakah kita sudah bisa mempertanggungjawabkan iman kita di bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah bisa mempertanggungjawabkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah bisa mempertanggungjawabkan kitab kita masing-masing selama bulan Ramadan ini ke belakang? Apakah hal-hal yang besar, hal-hal yang mencolok dalam diri kita sudah tercatat dalam ingatan kita paling tidak? Atau tercatat, benar-benar tercatat seperti yang disunahkan, seperti yang dicontohkan oleh pimpinan kita? Semua dicatat, ditulis, paling tidak tercatat dalam ingatan. Catatan paling lemah sih sebenarnya, bisa lupa ya. Tapi dengan catatan-catatan itu, terlebih kalau catatannya tertulis di buku, atau di media digital atau apa, itu kita bisa lebih mudah untuk mengevaluasi. Itu menjadi bahan kita lebih mudah menghisap diri. Menghisap diri kita sudah sejauh mana ketakwaan kita sampai hari ini. Apakah ketakwaan kita menurun? Apakah ketakwaan kita pelet gitu, datar-datar wae, tenambahan, tenurun. Gus untung eta tenurun oke. Tapi apakah mudah-mudahan dengan mujahadah kita, ketakwaan kita semakin hari semakin menanjak, semakin menaik grafiknya. Dari buku Ramadan yang dipegang anak-anak ini, ya, kita harusnya bisa tahu, ya, harusnya bisa tahu berapa hari mereka puasa, berapa hari mereka tidak puasa. Itu akan terlihat kalau dibuatkan grafiknya itu. Berjamaah atau tidak sholatnya, itu bisa dilihat dari catatan buku-buku anak-anak kita di buku Ramadan itu. Kalau digrafikan, itu jadi indah kelihatannya. Hari apa, tanggal berapa, tidak sholat berjamaah, sholatnya munfarid, padahal ada kesempatan untuk berjamaah, itu artinya menurun. Itu bisa dievaluasi.